Selamat sore, Bapak dan Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Prasetyawan Kusworo MSI. Pembacaan Alkitab terambil dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Judul perenungan saat ini adalah bagaimana memaknai uang. Saudara-saudaraku, siapa yang tidak membutuhkan uang? Ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Bayar kuliah pakai uang, makan perlu uang. Bahkan seorang pasien yang sakit paru untuk bernafas saja butuh uang. Jadi pada umumnya manusia membutuhkan uang. Namun uang bukan segalanya. Hidup tidak dapat diukur dari uang saja. Namun alangkah baiknya jika kita memiliki sikap yang tepat terhadap uang. Uang memang penting apabila kita gunakan sebagai sarana untuk transaksi jual beli. Akan tetapi uang menjadi jahat apabila uang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang memiliki angan-angan untuk hidup kaya. Bisa membeli ini dan itu, bisa hidup mewah, dan lain sebagainya. Jika tujuan kita hanya untuk hidup kaya, saya takut kita bisa terjebak dalam pandangan yang mengagung-agungkan uang. Dan juga saya khawatir jika pandangan kita seperti itu, maka kita tidak menjadikan uang sebagai sarana, melainkan kita akan menjadi hamba uang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya uang menjadi barang milik kita. Atau dengan kata lain, uang seharusnya menjadi hamba kita. Akan tetapi, ketika kita tidak sadar bahwa tujuan hidup kita adalah segala sesuatu yang diukur dengan uang, maka uang menjadi tujuan atau menjadi tuan kita. Dan ini kita harus bekerja keras dan hanya untuk memikirkan bagaimana kita mendapatkan uang dan uang. Dalam pembacaan Alkitab, Salomo adalah orang yang paling berhikmat di muka bumi ini. Ia juga yang menulis kitab Pengkhotbah, dan dia mengatakan bahwa semakin kaya seseorang, maka orang tersebut akan semakin mudah untuk menghabiskannya. Jangan-jangan kita termasuk para pencipta uang. Memang sifat ini akan semakin marak pada akhir zaman ini. Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang. Firman Tuhan pada hari ini jelas, mencintai uang adalah pekerjaan yang sia-sia. Sia-sia karena uang itu tidak akan kita bawa ketika kita mati. Lalu, bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap harta? Kita harus menyadari bahwa Tuhan memberikan harta kepada kita sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Refleksi kita saat ini, uang Anda ada di mana? Di tempat penyimpanan uang atau di tempat yang membutuhkan? Untuk mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami atas setiap kesalahan yang kami lakukan, yaitu kami lebih mengagung-agungkan uang dan kekayaan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk memaknai kehidupan yang berkenan kepadamu. Amin.